Para sahabat sebangsa dan setanah air, ada 3 petinggi Prabowo yang membuat para pemilihnya mengernyitkan kening ketika Prabowo mengangkat mereka. Tetapi orang-orang yang mempertanyakan ini umumnya adalah orang yang berakal sehat, karena memahami latar belakang ketiga orang tersebut, yaitu Natalius Pigai, Fadli Zon, dan Haikal Hasan. Memang kurang fair bila tidak memberi kesempatan kepada ketiga orang ini untuk membuktikan dirinya yang memiliki kapasitas yang melebihi background mereka. Khusus untuk yang terakhir, Haikal Hasan memang sudah memunculkan gebrakan yang tidak jauh dari perkiraan orang sebelumnya. Bahkan ternyata lebih parah yang dilakukannya sekarang ini. Dia mengeluarkan kebijakan yang menurutnya berdasarkan undang-undang, bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Bagi banyak orang, ini adalah sebuah kegilaan yang akut. Para sahabat yang saya hormati, sebagai pejabat diperlukan memiliki sifat wisdom yang bila perlu mau melakukan pemeriksaan ulang terhadap undang-undang yang dimaksud. Yang pasti, pelaksanaan undang-undang itu bisa dipelajari. Mengapa selama ini selalu sulit untuk dilakukan? Karena memanglah bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Dan yang pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang membuat memang tidak mudah menjalankan undang-undang yang menaungi sertifikat halal itu. Pada situasi sekarang, tidak perlu Haikal Hasan berbangga, merasa berhasil memberi ancaman sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Yang jelas, bagi banyak orang, hal itu hanya memperlihatkan kebodohannya. Dengan menggertak banyak pengusaha, satu hal yang harus dipikirkan Haikal adalah ada berapa miliar produk di Indonesia yang beredar, dan siapa yang akan menguji konten atau kandungannya, atas biaya siapa. Bila dari MUI atau dari ormas atau organisasi atau pihak yang membutuhkan sertifikat itu, no problem. Asal jangan dari negara. Sekali lagi, jangan pembiayaan dari negara. Para sahabat yang saya hormati, dari mulai usaha UMKM sampai perusahaan raksasa sangat terganggu dengan kebijakan sertifikasi halal ini. Inilah yang membuat republik ini sulit maju dan seluruh produknya berbiaya tinggi. Karena begitu banyak tahapan yang dilalui tetap melalui proses berliku dan manipulatif. Inilah kebijakan di negara kita yang banyak mencoba membuat hal yang tidak berbau dosa, tetapi cara untuk mencapainya dengan cara yang penuh dosa. Seharusnya yang kita lakukan adalah, sekalipun terbentang di hadapan kita segala jenis dosa, pilihan yang terbaik adalah tidak melakukannya. Tidak perlu mencoba berkilah,
Lebih baik menyingkirkan dosa itu dari pandang mata. Percayalah, itu tidak akan pernah berhasil. Karena hati dan pikiran itu yang harus dibersihkan. Karena dosa itu berawal dari panca indera, masuk ke pikiran dan bermuara di hati. Dan yang menilai hati itu hanyalah Tuhan. Kita hidup dengan seluruh fasilitas panca indera. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena itu semua anugerah Tuhan. Yang penting adalah memanage hati dan pikiran. Para sahabat yang saya hormati, ucapan Haikal Hasan sangat jelas. Seluruh produk harus mampu membuktikan melalui sertifikat produk itu halal atau tidak halal. Luar biasa. Haikal memberi contoh, kalau saya tidak salah, dengan kuas cat, yang mana ada yang memiliki kandungan babi. Apakah negara ini hanya melulu mengurusi kalangan muslim? Apakah warga negara non-muslim bukan manusia? Berapa banyak biaya negara tersedot hanya mengurusi hal-hal seperti itu? Tidakkah bisa dipikirkan cara lain untuk mengatasinya? Bila direnungkan, tidak sedikit kebijakan-kebijakan seperti itu semakin menyulitkan agama lainnya. Hal ini sudah sangat sering saya ungkapkan. Seperti bank-bank syariah, ada baiknya pemerintah membiarkan bank syariah mencari pemodalan sendiri. Sudah sedemikian lama perlu dianalisa untuk menarik modal penyertaan pemerintah. Artinya, bank-bank plat merah sudah saatnya melepaskan bank syariahnya untuk berdiri sendiri. Lepas sama sekali atau dengan perhitungan bisnis yang menguntungkan negara. Dan bila negara tidak mampu melepaskan diri, ada baiknya pemerintah juga mendirikan bank-bank untuk agama lainnya dengan memberi fasilitas yang sama. Pertanyaannya, mampukah pemerintah seperti itu? Para sahabat yang saya hormati, sudah pasti orang-orang seperti Haikal Hasan dan yang sejenisnya akan membela diri. Mungkin akan mengatakan agama Islam adalah mayoritas di Indonesia. Agama lain harus mengalah dan bertoleransi. Kalimat inilah yang sangat sering saya dengar. Dan bagi saya, ini adalah sebuah kalimat yang sangat bodoh dan memalukan. Sikap-sikap arogansi yang tidak akan pernah mewakili sebuah agama apapun. Haikal Hasan harusnya berpikir panjang ketika dia menyeringai dengan bangganya menstempel kepala sapi dengan kata halal. Maka pada saat itu juga sebenarnya dia sudah menista dan mendukakan saudara-saudara kita yang Hindu. Karena bagi saudara Hindu, sapi adalah makhluk yang suci. Seperti inikah toleransi yang ada di kepala Anda semua? Memang tidak mudah menjalankan undang-undang. Perlu dicek ke atas. Apakah sesuai dengan maksud para founding fathers kita ketika mendirikan republik ini? Demikian juga dengan suku Batak tertentu. Makanan babi adalah makanan yang tidak bisa lepas dari adat istiadat. Apakah setiap prosesi
muncung babi harus dicap oleh Haikal Hasan? Haikal Hasan akan menjawab, "Oh, itu tidak perlu, karena itu untuk komunitas tertentu." Anda salah besar, Haikal. Banyak pesta Batak yang juga dihadiri oleh kalangan Muslim. Tetapi bagi mereka sudah disediakan menu nasional. Konten wisdom di masyarakat sudah sangat maju, wahai Haikal. Dan mungkin otak Anda yang tidak akan pernah mampu mengikutinya. Karena background Anda juga sudah memperlihatkan siapa diri Anda. Para sahabat yang saya hormati, banyak hal yang sudah dilakukan Jokowi, dan saya sangat berharap banyak dengan latar belakang kemiliterannya, Prabowo bisa meletakkan dasar kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Tidak boleh lagi ada hukum yang rancu. Saya tidak akan menolak bila Petrus dihidupkan kembali. Saya juga tidak akan menolak bila kepada segelintir orang yang kerjanya hanya memaki-maki tanpa memiliki dasar agar dibenamkan biji melinju di antara kedua matanya. Saya juga berharap agar kantor imigrasi memperketat kehadiran satu etnis dari sebuah negara miskin yang dipanggil para saudaranya yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia dengan seenaknya memberi gambaran tentang Indonesia adalah orang-orang yang mudah dikibuli dan bisa dibuat menjadi keset atau alas kaki. Sungguh, saya sangat sakit hati melihat bangsaku sangat direndahkan dan sejarah bangsaku dirubah sedemikian rupa. Pejabat-pejabat yang membuat mereka sedemikian bebasnya seperti ini harus diperiksa dan dihukum berat. Para sahabat sebangsa dan setanah air, memanglah membersihkan aparat pemerintah lebih tepat diemban Presiden Prabowo. Mungkin Tuhan mengirimkan dia untuk menuntaskan pekerjaan Jokowi untuk membenahi aparat. Terlalu lama korupsi dilanggengkan demi menjaga masyarakat selalu menjadi wong cilik terus-menerus tanpa pernah menjadi wong gede. TNI dan Polri juga harus disterilkan dari kadrun yang merongrong negara dan bangsa. Ketegasan kedua instansi ini di masa non-perang harus bersinergi ke dalam untuk membersihkan anasir-anasir yang merubah kultur budaya negara dan bangsa. Sekali lagi saya katakan, banyak anak bangsa ini tidak keberatan bila para perusak republik ini supaya dibenamkan biji melinju di antara kedua matanya. Karena mereka sama sekali tidak menghargai negaraku yang tercinta ini. Dan memanglah mereka hanyalah manusia-manusia sampah. Salam, majulah Indonesia.